Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada tanggal 21 bulan April tahun 2021, teman-teman, telah terjadi sebuah tragedi hilangnya kapal selam TNI kita yang bernama KRI Nanggala 402 di perairan Bali, teman-teman. Menurut Jenderal Hadi Cahyanto, hilangnya kapal selam tersebut ketika di kedalaman 700 meter. Dan sampai sekarang, teman-teman, tidak ada kabar tentang kapal selam tersebut beserta awak kapalnya. Tapi alhamdulillah sekarang udah banyak dari negara-negara lain ikut membantu, salah satunya negara Singapura. Mari kita mendoakan bersama-sama semoga TNI kita cepat ditemukan oleh para pencari kapal selam tersebut. Mari kita lihat videonya, teman-teman, bersama-sama. Oke. Kapal MV Swift Rescue yang dioperasikan Angkatan Laut Singapura adalah kapal yang memiliki kemampuan mencari dan menyelamatkan kapal selam. Kapal ini dilengkapi ROV atau Remotely Operated Vehicle. Kapal selam ini tanpa awak yang bisa mencari sinyal dari kapal selam yang menjadi target penyelamatan. Kapal ini juga dilengkapi kapal penyelamat yang mampu menyelam ke dasar laut hingga kedalaman ratusan meter. Ruang perawatan hiperbarik juga tersedia untuk merawat kondisi khusus yang dialami awak kapal selam yang mengalami tekanan di bawah laut. Kapal penyelamat canggih ini dibuat pemerintah Singapura dengan biaya 400 juta US dollar atau sekitar 5,8 triliun rupiah. Kapal MV Swift Rescue diperkirakan tiba di lokasi pencarian di perairan utara Pulau Bali pada 24 April. Semoga dengan terlibatnya kapal canggih dari Singapura ini, kapal selam KRI Nanggala 402 bisa ditemukan. Tim Liputan Metro TV. Baik pemirsa, kita tahu saat ini segala upaya tengah dilakukan dalam proses pencarian KRI Nanggala 402 dan saya akan menjelaskan beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam proses penyelamatan ini. Namun gambar di belakang hanyalah digunakan untuk ilustrasi penjelasan, bukan gambaran situasi terkini mengingat titik koordinat pasti dari KRI Nanggala 402 masih dalam proses pencarian. Saya akan menjelaskan pertama mengenai sonar. Kita lihat bersama bahwa setiap kapal selam dilengkapi dengan sonar pengirim sinyal jika dalam kondisi darurat. Sonar menggunakan gelombang suara ultrasonik yang memiliki kemampuan untuk merambah dalam jarak jauh. Cara kerja perlengkapan sonar adalah dengan cara mengirimkan sebuah gelombang suara bawah permukaan yang kemudian menunggu gelombang pantulan atau eko. Eko inilah yang akhirnya menjadi sebagai sebuah data suara dipancarkan ulang ke operator melalui pengeras suara lalu ditayangkan dalam sebuah monitor. Berikutnya, jika ternyata sinyal sudah diterima oleh Remotely Operated Vehicle atau kita biasa mengatakan ROV. Kapal selam mini tanpa awak ini bisa dibilang seperti sebuah robot yang dikendalikan dari permukaan air oleh operator menggunakan remote control. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman lanjut menonton videonya, di sini ada sebuah pertanyaan. Yang mana pertanyaan tersebut adalah, kenapa pasukan TNI yang ada di dalam kapal selam tersebut tidak keluar saja dari kapal selam dan berenang ke atas? Jadi mereka akan selamat kan? Perlu kita ketahui, teman-teman, perlu kita ketahui bersama-sama, mereka itu udah masuk di kedalaman air 700 meter. Tekanan air di kedalaman 700 meter itu tidak sama seperti tekanan air di 1 meter atau 2 meter. Ketika mereka udah di kedalaman 700 meter dan mereka keluar, akibat yang akan mereka terima adalah gendang telinga mereka akan pecah. Begitu juga ulu hati mereka, teman-teman.
seperti mana yang diutarakan dari sumber yang saya baca. Dan juga kata sumber yang saya baca tersebut, tekanan air di bawah 700 meter itu sama halnya seperti Anda diinjak oleh 100 gajah. Coba bayangin, kepala kita diinjak 100 gajah, kira-kira gimana itu bentuknya kepala kita? Pasti akan pecah. Nah, ini dia penjelasan konkretnya teman-teman. Saksikan videonya. Membuka pintu emergensi dan berenang. Bertanya-tanya mengapa kru kapal selam KRI Nanggala 402 tak berenang keluar dan mengapa mereka tak membuka pintu emergensi dan berenang keluar untuk menyelamatkan diri. Nah, perlu kalian ketahui bahwa dua hal itu rupanya sangat mustahil dilakukan karena akibatnya pun sangat fatal. Seperti yang dikutip dari kompas.com, hal pertama yang harus diketahui adalah kapal selam tidak memiliki pintu emergensi yang bisa dibuka dengan leluasa. Pintu kapal selam jauh lebih rumit dari yang dibayangkan karena dirancang agar tidak bisa dimasuki air laut. Pertanyaannya, bagaimana caranya menyelamatkan diri ketika kapal selam bocor dan seluruh badannya kemasukan air? Nah, ini jawabannya. Di dalam kapal selam ada kompartemen penyelamat, di mana bagian tersebut tidak bisa dimasuki air karena memiliki sistem isolasi, walau bagian lain dari kapal selam telah bocor. Dilansir dari San Francisco Maritime National Park Association, dalam kompartemen tersebutlah kru kapal selam menyelamatkan diri. Kesempatan mereka untuk tetap selamat juga bergantung pada kedalaman air tempat kapal selam tersebut berada. Lalu apa yang terjadi jika kru nekat keluar dari kapal di kedalaman 700 meter? Jika kru kapal selam membuka pintu kapal pada kedalaman tersebut, air akan masuk ke dalam kapal dengan sangat cepat dan membanjiri kapal dalam hitungan detik. Dalam kedalaman rendah, kru kapal mungkin masih bisa menahan tekanan air yang masuk dan mencoba berenang keluar. Namun di kedalaman 700 meter, kondisi air tidak seperti yang dirasakan di kolam renang. Seperti yang dilansir dari Smith Ocean Institute, tekanan hidrostatis air meningkat sebanyak 1 atm atau atmosfer setiap kedalaman 10 meter. Jika tekanan di udara adalah 1 atm, maka tekanan di kedalaman 700 meter adalah 70 atm. Sementara manusia hanya bisa bertahan pada tekanan sekitar 3 hingga 4 atm. Berenang dalam air laut di kedalaman 700 adalah hal yang tidak mungkin bagi manusia. Rasanya mungkin akan sama seperti diinjak 100 ekor gajah di kepala, karena saat air masuk ke dalam kapal selam, kurang dari hitungan detik, gendang telinga akan pecah. Paru-paru akan termampatkan, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Lalu setelah itu akan pecah. Selanjutnya akan diikuti oleh pembuluh darah dan organ seluruh tubuh yang ikut hancur. Sehingga membuka pintu kapal selam dan berenang keluar adalah hal yang mustahil, kecuali kapal selam tersebut masih berada di kedalaman dangkal.